Dan jalan untuk bisa bebas dari duka, Sang Buddha sudah jelaskan, jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu dikepalai oleh pandangan benar. Kalau cara pandangnya benar, cara berpikirnya benar. Cara pandang dan berpikir yang benar, ini disebut sebagai kebijaksanaan. Kalau punya Ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Kalau kita lihat kondisi saat ini, ya kita buka televisi atau nonton berita, apa yang sedang terjadi? Sedang main perang-perangan ya. Main perang-perangan antara Iran, Israel, Amerika. Seperti anak-anak saja. Ya. Semoga harapan baik kita semua perang ini cepat selesai ya. Semoga juga mereka yang berada dalam kebencian bisa bebas dari kebencian. Ini harapan kita semua. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, Iran dengan Amerika, dengan Israel saat ini sedang perang, terpengaruh tidak kita di sini? Saudara-saudara muncul kekhawatiran tidak? Ada muncul berita, ya kita saksikan berita, Menteri Energi mengatakan cadangan minyak kita katanya berapa hari ke depan tinggal? 20 hari ke depan. Banyak orang mendengar berita seperti ini menjadi takut, menjadi panik. Nanti bagaimana mau pergi ke kantor, mau beli bahan bakar, susah, nanti antri panjang. Ya, saya berpikir kalau saya lihat di YouTube ya, orang-orang yang Car Free Day itu kelihatan mukanya bahagia-bahagia semua ya. Kalau sampai susah dapat bahan bakar, jadi Car Free Day setiap hari. Ya, banyak orang yang menyaksikan kondisi dunia saat ini di mana satu sama lain saling berperang, bermusuhan, sehingga yang di sini juga ikut khawatir, ikut takut, apalagi melihat kondisi saat ini di negara kita. Kalau saya buka berita ekonom, ceritanya menyeramkan sekali. Negara kita saat ini semakin hari katanya semakin defisit, saya nggak ngerti karena bukan bidang saya. Wah, ini berita-beritanya menyeramkan semua. Dan orang-orang yang melihat kondisi akhir-akhir ini, jadi hidupnya juga menjadi tidak tenang. Hidupnya menjadi khawatir, ini nanti bagaimana? Ya, takut-takut jangan-jangan kalau, wah pikirannya jadi macam-macam. Pikirannya tidak tenang, khawatir, gelisah, ya. Tentu kondisi-kondisi batin seperti ini kan bukan kondisi-kondisi batin yang membahagiakan. Kalau bisa kan kita hidupnya mau tenang-tenang saja, mau damai-damai saja kalau bisa. Mungkin saudara-saudara, ibu bapak saudara sekalian masih ingat 4 tahun lalu. Ya, 4 tahun lalu ada kejadian apa? Ada COVID. Begitu COVID masuk Indonesia, bagaimana kira-kira pikiran saudara? Waduh, sebentar-sebentar innalillahi, sebentar-sebentar innalillahi, sebentar-bentar suara ambulan. Ya. Muncul rasa khawatir, muncul rasa takut tidak? Muncul. Coba kalau kita refleksikan kondisi khawatir, takut kita yang 4 tahun lalu, ternyata ke depannya hanya seperti sekarang begini. Sebetulnya pikir rugi tidak kita khawatir dulu? Kita takut berlebihan,
Yang seperti dulu, kalau kita tahu sekarang kita akan seperti ini, rugi tidak? Rugi. Nah juga belum lagi kondisi sekarang, banyak orang yang khawatir, ini nanti bagaimana? Kalau sampai tidak ada minyak bagaimana? Kalau sampai ini bagaimana? Kalau, pikiran-pikiran seperti itu menghantui mereka yang tidak sadar, maka terus-menerus hidupnya menjadi tidak tenang. Tidurnya jadi terganggu. Ya, harusnya bisa tidur nyenyak jadi kepikiran terus. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini, Bu, Bapak, Saudara-saudara? Tentu kita semua tidak ingin hidupnya khawatir. Karena kondisi batin yang khawatir, takut, gelisah itu tidak membahagiakan. Siapapun ingin bebas dari kekhawatiran, ingin ketakutan, tidak mau. Kita semua ingin tidak mau tertekan, kita ingin bahagia. Bagaimana caranya kita untuk bebas dari kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan ini? Tentu guru agung kita sudah menunjukkan cara-caranya. Ya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, yang saudara khawatirkan itu apa sebetulnya? Pernah tidak saudara bertanya kepada diri sendiri, yang saya khawatirkan itu apa? Apakah yang saudara khawatirkan itu karena Iran sama Amerika sedang perang? Apakah itu yang saudara khawatirkan yang sedang terjadi saat ini? Apakah itu yang saudara khawatirkan? Atau saudara mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi? Kalau sampai tidak ada minyak bagaimana? Nanti tidak ada minyak, bukankah nanti harga-harga jadi mahal semua? Kira-kira yang saudara khawatirkan kondisi yang terjadi sekarang atau yang akan terjadi nanti? Apa yang saudara khawatirkan? Yang terjadi sekarang? Atau apa yang akan terjadi nanti? Yang mana yang saudara khawatirkan? Sebagian besar manusia kan mengkhawatirkan kondisi yang akan terjadi nanti. Kalau mereka terus bertempur, ya, maka akan mempengaruhi semua negara. Ekonomi nanti bisa begini, begitu. Jadi sebagian orang mengkhawatirkan apa yang sedang terjadi nanti bagaimana ke depannya. Jadi dengan kata lain yang saudara khawatirkan itu apa? Yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi. Jadi bagaimana supaya kita bisa bebas dari kekhawatiran ini? Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, ya namanya belum terjadi itu bisa iya, bisa tidak toh. Kalau kita berpikir secara bodoh saja, ternyata apa yang dikhawatirkan betul-betul terjadi. Ruginya jadi 2 kali tidak? Ruginya jadi 2 kali tidak? Kalau sekarang sudah khawatir, sekarang saudara sudah tidak bahagia. Nanti kalau betul-betul terjadi, apa yang dikhawatirkan, lebih tidak bahagia lagi. 2 kali sudah rugi. Jadi mereka berperang, kita yang kena efeknya. Karena apa? Karena kebodohan batin, karena ketidaktahuan. Memangnya kita bisa cegah mereka supaya jangan berperang? Kita siapa? Ya, kita bukan siapa-siapa. Apa yang bisa kita lakukan, itu saja yang kita pikirkan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, itu saja yang kita fokus. Jadi kalau muncul pikiran-pikiran khawatir, muncul pikiran takut, kegelisahan muncul, coba diamati. Diselidiki kondisi batin tersebut. Saya ini khawatir terhadap apa? Saya ini khawatir ternyata terhadap apa yang belum terjadi, yang saya pikirkan kalau, ya toh? Kalau-kalaunya itulah bentuk pikiran demikian itulah yang membuat seseorang tidak tenang, khawatir, gelisah. Ya.
Padahal kalau orang mengerti, orang memahami, harusnya dia bisa bahagia. Kalau seperti saya tidak khawatir apa-apa. Ya, Banti kan enak, tidak punya anak istri. Ya, salah sendiri mau punya anak istri. Ya. Banti kan enak, tidak punya usaha. Ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, itu saja yang kita fokus. Jangan kita terlalu khawatir berlebihan. Kalau ternyata seperti dulu 4 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu saya juga ikut khawatir. Keluarga saya sendiri ada 3 orang itu yang jalan duluan. Gitu. Saya juga ikut khawatir, tapi kalau saya refleksikan ke belakang, rugi banget ya. Ya. Ini kenapa ya? Ini napas saya kok sesak? Jangan-jangan saya kena. Semakin saya berpikir, wah kena nih. Semakin sesak tidak napasnya. Semakin sesak. Akhirnya kita tes sendiri, ya. Begitu keluar hasilnya, ternyata nggak kena. Stripnya cuma 1. Hilang seketika sesaknya. Jadi yang membuat kita menderita sesungguhnya pikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran inilah yang kita harus lihat, kita harus amati, supaya kita mengerti. Kalau kita dalam kondisi tertekan, kita khawatir, kita takut, coba diamati bentuk-bentuk pikiran ini rasanya seperti apa. Enak tidak kira-kira rasanya? Itu diamati. Kemudian kalau kita amati bentuk-bentuk pikiran yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita tidak tenang itu rasanya tidak nyaman, tidak enak, kira-kira keinginan apa yang akan muncul? Kita ingin bebas toh. Saya ingin tidak menderita, saya ingin tenang, saya tidak mau khawatir. Kan begitu biasanya. Tetapi walaupun kita tidak ingin gelisah, kita tidak ingin khawatir, kita tidak ingin tenang, apakah bisa kita bebas dari hal-hal itu? Nyatanya semakin kita ingin tenang, semakin tenang. Semakin gelisah toh. Kenapa? Semakin kita ingin bebas dari derita, kita malah semakin menderita. Kenapa? Apa yang salah? Ya. Apa yang salah? Ini harus kita selidiki. Ketidaktenangan, kekhawatiran, ketakutan itu semua ada di mana? Ada di mana? Di dalam batin kita masing-masing. Ya. Ketika dia muncul, selidiki. Oh, ini perasaan khawatir, ini perasaan tidak tenang. Tetapi kalau kita berpikir, saya nggak mau khawatir, saya mau bebas dari tekanan, saya mau tenang. Semakin saya ingin bebas dari tenang, dari kekhawatiran, semakin saya ingin tenang, semakin khawatir. Kejadiannya kan begitu. Kenapa begitu? Karena saudara tidak mengetahui jalan yang benar bagaimana bebas dari derita itu. Ketidaktenangan, khawatir, ketakutan, kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Itu semua kan kondisi-kondisi batin yang membuat orang tidak bahagia toh. Itu semua kondisi-kondisi batin yang membuat seseorang menderita. Tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang menderita. Sehingga dia terus mengembangkan penderitaannya menjadi lebih besar, lebih kuat lagi. Saya ingin bebas dari kebencian. Saya tahu melekat itu tidak bagus, Bante. Saya ingin bebas dari kemelekatan. Semakin dia ingin bebas dari kemelekatan, semakin dia bebas atau semakin melekat? Semakin melekat. Kenapa? Karena jalan yang dia tempuh untuk bebas dari derita itu jalan yang keliru. Apa jalan yang Buddha ajarkan untuk kita bisa bebas dari derita? Jalan apa? Jalan apa? Jalan Jenderal Sudirman. Jalan mulia berunsur 8.
Derita-derita duka yang kita alami di dalam batin itu harus kita kenali. Ini rasanya khawatir, ini rasanya tidak tenang, ini rasanya gelisah. Dirasakan. Ya. Kalau saudara rasa tidak enak, saudara ingin bebas dari itu semua. Aku ingin bebas dari kekhawatiran. Aku ingin tenang. Aku ingin bebas dari kegelisahan. Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena saudara menempuh jalan yang keliru. Apa jalan yang benar untuk bisa bebas dari duka? Jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini dikepalai oleh apa? Pandangan benar. Kalau cara pandangnya tidak benar, berarti jalan yang ditempuh jalan yang salah. Ya toh? Derita atau duka itu juga harus dipahami dengan benar. Aku khawatir, aku takut, aku gelisah. Kegelisahan yang seseorang rasakan itu, apakah itu duka? Duka bukan? Jadi, aku menderita, itu pandangan salah atau pandangan benar? Tidak ada yang menderita. Kebenaran mulia tentang duka, itu Sang Buddha katakan, ini duka, bukan aku menderita, tidak. Aku itu sendiri pandangan salah. Bagaimana kita bisa bebas dari duka kalau kita menempuh jalan yang salah? Sementara Buddha mengajarkan jalan untuk bisa bebas dari duka adalah jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu diawali dengan pandangan benar. Aku ingin bebas dari kekhawatiran. Itu kan pandangan salah. Tidak ada yang khawatir. Selama orang sadar bahwa pikiran khawatir, perasaan takut dan lain sebagainya, itu hanya bentuk-bentukan pikiran, hanya bentukan-bentukan perasaan. Bukan aku yang merasakan. Nah, ini agak susah ya, agak pusing lah ini. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa perasaan-perasaan yang muncul itu hanya sekedar perasaan, bukan perasaanku? Ada nggak orang yang ingin merasakan tidak bahagia? Tidak ingin toh. Ada nggak orang yang ingin terus berada dalam kebencian? Tidak ingin. Ingin bebas toh. Tapi kenapa walaupun kita tidak ingin menderita, kita masih menderita? Karena kita berpikir yang menderita itu aku. Selama kita mempunyai pandangan salah, aku yang menderita, maka kita membuat sebab penderitaan yang baru. Ketika di situ ada aku yang menderita, muncul tidak keinginan-keinginan? Aku ingin bebas dari penderitaan. Aku ingin bebas dari penderitaan. Itu kan satu bentuk keinginan yang didasarkan oleh pandangan salah. Keinginan aku ingin bebas dari penderitaan, aku ingin bebas dari kekhawatiran, aku ingin bebas dari ketakutan. Selama ada aku di sana, bisa orang bebas? Tidak. Oleh karena itu, penting sekali untuk menyadari bahwa sebetulnya yang kita anggap aku, diriku, milikku, perasaanku, bentuk pikiranku, itu merupakan kebodohan batin. Kebodohan batin. Gitu. Yang namanya perang pasti berakhir. Peluru mereka pasti habis nanti, percaya aja. Enggak setahun, 2 tahun. Ya. Kalau sampai semua sudah keluarkan itu nuklirnya, dunia ini hancur, mereka selesai itu perang. Ya. Mungkin kita juga selesai bisa-bisa ya. Jadi kalau kita selesai, semua kekhawatiran juga selesai. Jadi kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, kita terus mengkhawatirkan apa yang akan datang, padahal yang akan datang itu belum pasti. Gitu.
Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyadari pikiran khawatir, pikiran takut itu hanya sekedar bentuk pikiran. Walaupun kita tidak ingin takut, dia tetap muncul pikiran takut. Kenapa? Karena persepsi-persepsi yang muncul di dalam batin kita. Selama kita menyadari pikiran itu hanya sekedar pikiran, kita tidak menganggap pikiranku, aku yang takut, maka kita bisa tenang. Sama tenangnya seperti orang yang tangannya tidak terluka, dia bisa pegang racun, tangannya tidak terluka, dia tidak khawatir racunnya masuk ke dalam. Tapi kalau tangan saudara terluka, ya kena perasan air jeruk itu perih, perih sekali. Tapi kalau tangan kita tidak terluka, kita peras jeruk itu yang masam itu tidak ada rasa. Kenapa? Dia tidak bisa masuk. Jadi yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, yang mengganggu tidur nyenyak kita, itu adalah bentuk-bentuk pikiran yang kita tidak sadari sebagai bentuk-bentuk pikiran. Ketika kita menganggap itu sebagai pikiranku, ketika kita menganggap itu sebagai perasaanku, maka kita membuat sebab penderitaan yang baru. Kalau ada sebabnya, seketika pasti ada akibatnya. Sebab dan akibat itu saling berkaitan. Sebab dan akibat itu terjadi di momen yang sama. Kalau saudara merasakan saat ini saya menderita, pasti di momen yang sama saudara membuat sebab dari penderitaan itu. Apa buktinya sebab dan akibat itu terjadi satu momen? Kalau ada sebab, seketika pasti menghasilkan akibat. Apa buktinya? Kan katanya dhamma bisa dibuktikan. Ya toh? Kalau saudara menderita, rasa, saya ini sedang menderita, saya ini sedang serba salah, tidak jelas, sedang kacau, sedang galau. Kalau saudara menyadari perasaan-perasaan itu muncul di dalam batin saudara, di momen yang sama, pasti saudara membuat sebab dari penderitaan itu. Karena sebab dan akibat itu terjadi di momen yang sama, satu momen yang sama. Apa buktinya? Bisa dibuktikan. Ini buktinya ya. Ini apa? Tangan saya ya. Jangan kaget. Kenapa muncul suara? Kenapa muncul suara? Karena tangan saya bertemu, maka menghasilkan suara. Apa sebab dari suara yang muncul? Sebabnya apa? Sebabnya tangan saya bertemu, akibatnya apa? Muncul suara. Butuh jeda waktu tidak? Butuh jeda waktu tidak? Ini pertanyaan. Atau bahasa saya kurang jelas ya? Orang Indonesia kalau ditanya diam semua. Mungkin bahasa saya yang kurang jelas. Butuh jeda waktu tidak? Alhamdulillah kata orang gitu. Kalau ditanya ya jawablah. Atau tidur semua. Iya. Syukur kupingnya normal semua. Saya jadi curiga kalau saya tanya semuanya diam, jangan-jangan kupingnya ini bermasalah. Itu pertama, atau bahasa saya yang kurang jelas. Ya. Jadi tidak butuh jeda waktu. Kalau saudara menderita, saya tidak bahagia, saya sedang galau, saya sedang khawatir, saya sedang kacau, pasti di momen yang sama saudara membuat sebab dari penderitaan itu. Apa sebab dari penderitaan? Apa yang Buddha katakan sebab dari penderitaan? Penderitaan itu duka. Kalau ada duka, pasti ada sebab dari duka. Apa sebab dari duka? Tanha apa itu? Tanha. Nafsu keinginan. Saya ingin datang ke sini ceramah, tapi saya tidak menderita. Nafsu keinginan yang bagaimana yang membuat orang menderita? Itu saudara harus kenali. Kalau nafsu keinginannya itu sumbernya keakuan, egosentris, itu akan jadi potensi derita. Iya toh?
Saya datang jauh-jauh ke sini, saya ingin membabarkan Dhamma, saya tidak menderita. Kelihatan muka saya menderita tidak? Saya tidak menderita. Tentu saya bisa sampai sini karena saya punya keinginan. Ya toh? Kita harus tahu keinginan seperti apa yang membuat kita menderita. Keinginan yang berdasarkan keakuan, egosentris, itu yang akan menjadi potensi derita. Itu yang disebut sebagai tanha. Saya ingin ceramah, saya ingin semua orang bisa mengerti apa yang saya babarkan. Saya ingin semua orang memuji saya. Wah, Bante Adi hebat. Kalau satu orang ada yang mencela, hancur kebahagiaannya. Kalau ada yang memuji, wah senang, saya memang hebat. Keinginan kalau terpenuhi, bahagia tidak? Bahagia. Tapi kalau keinginan itu tidak terpenuhi, menderita. Itulah tanha. Oh, Bante Adi nggak bisa ceramah. Ya saya memang nggak bisa ceramah. Ya nggak apa-apa juga. Oh, Bante Adi hebat. Mungkin dia sedang mimpi indah semalam. Kalau kita nggak ada harapan apa-apa, pujian dan celaan nilainya sama. Tapi kalau kita punya harapan, apalagi harapannya itu dasarnya egosentris, bukan dasarnya cinta kasih dan kasih sayang, menderita. Menderita. Jadi hati-hati kita menjaga pikiran kita, hati-hati kita mengawasi pikiran kita. Jangan sampai pikiran itu membuat kita terus berada dalam penderitaan. Tidak ada orang lain yang bisa membuat Anda menderita. Walaupun orang itu punya kebencian, punya niat jahat, tapi pikiran yang tidak terkendali itu bisa buat penderitaan yang lebih besar. Kalau di BSD ini ada orang yang tidak suka dengan Anda, mungkin dia mengancam Anda, dia mau membunuh Anda misalnya, saudara pergi ke Amerika tenang. Betul tidak? Kenapa? Jauh. Tapi kalau kita bicara pikiran kita yang mengancam kita, menakut-nakuti kita, mengganggu tidur malam kita, kita pergi ke Amerika, pikirannya tinggal di BSD. Kemana kita pergi, pikirannya ikut. Iya toh? Makanya kita hati-hati, harus mengawasi pikiran itu hanya sekedar pikiran, bukan pikiranku. Kita nggak mau ada pikiran-pikiran buruk toh. Saudara mau nggak ada pikiran-pikiran buruk? Ada yang mau pikirannya isinya, kontennya pikiran-pikiran buruk? Ada? Tidak mau kan? Walaupun saudara tidak mau, kadang-kadang muncul tidak pikiran buruk? Ada yang nggak pernah muncul lagi pikiran buruk? Saya mau belajar. Karena saya juga kadang-kadang masih ada pikiran buruk. Saya tidak mau membenci, karena membenci itu saya tahu rasanya tidak enak. Membenci itu tidak nyaman. Saudara tahu tidak membenci itu tidak enak? Membenci itu tidak nyaman, membenci itu tidak membahagiakan, saudara tahu tidak? Mau tidak? Tidak mau. Apa karena kita tidak mau terus dia tidak pernah muncul lagi? Pernah muncul pikiran benci? Ada yang nggak pernah lagi muncul pikiran benci? Ternyata dia masih muncul. Awasi apa yang muncul, kebencian sebagai kebencian. Ini bukan kebencianku, saya tidak mau tapi dia muncul. Sadari ketika dia muncul, itu hanya sekedar pikiran. Kekhawatiran muncul, sadari itu hanya sekedar kekhawatiran. Kalau kita bisa melihat ini dengan jelas, kita tidak mengasosiasikan pikiran itu sebagai milik, sebagai diri, sebagai aku, maka kekhawatiran itu tidak punya lagi kekuatan. Dia tidak punya landasan untuk menakut-nakuti. Ya. Nanti kalau nggak ada bahan bakar bagaimana? Setiap hari Car Free Day. Ya toh? Wah, nanti kalau perang di sini rudal nyasar di sini jatuh di sini, kita mati bareng. Iya toh? Kalau sampai rudal nyasar jatuh ke sini satu, memangnya saudara sendiri yang mati, saya hidup. Kita mati bareng. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran itu menakut-nakuti kita, mengancam kita kalau. Belum terjadi, kita sudah dibuat dia tidak bahagia.
Terus kalau terjadi betul, double kita sudah jatuh ketimpa tangga. Rugi tidak? Rugi. Tapi kalau kita mengerti, ini khawatir, pikiran khawatir. Sadari pikiran khawatir. Sadari. Oh, dia nggak mau pergi, biarin. Nggak ada urusan kita sama dia. Ada orang, Bante gimana Bante caranya saya ngelupakan dia Bante. Saya pengen lupa. Kalau ingat dia saya kesel lagi. Gimana caranya saya ingin supaya lupa sama dia Bante. Semakin saudara ingin melupakan dia, dia hanya duduk di situ. Ya toh? Semakin saya ingin melupakan dia, aku ingin melupakan dia. Itu kan kita mengarah kepada bukannya jalan bebas dari duka, kita anggap kita yang menderita, aku yang menderita. Ada keakuan di situ. Sadari keakuan itu tidak ada. Ini satu jalan untuk kita bisa bebas dari derita. Sabedama anatati, segala sesuatu itu bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Dia terjadi sendiri. Pikiran Anda muncul, dia muncul sendiri kalau kondisi-kondisinya sesuai. Pikiran benci, sadari pikiran benci. Pikiran baik, sadari pikiran baik. Begitu saudara sadar ini pikiran benci, dikembangkan tidak? Kalau saudara tahu rasanya membenci itu tidak membahagiakan, tidak akan dikembangkan. Ini pikiran baik. Kalau saudara tahu pikiran baik itu membahagiakan, saudara kembangkan. Dengan mengembangkan kesadaran, maka kita menjadi tahu apa isi dari pikiran kita. Kadang-kadang pikiran buruk muncul, sadari. Kadang-kadang pikiran baik muncul, sadari. Kalau baik ya tentu dikembangkan, kalau buruk dilenyapkan. Kalau tidak ada bentuk pikiran yang baik, munculkan bentuk pikiran baik. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi fokus saja di kondisi sekarang. Ini kondisi seperti ini tidak pasti, tidak jelas, ya toh. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah hanya masa-masa sekarang saja masa depan itu tidak pasti? Kalau dulu selalu pasti masa depan itu. Apa memang dari dulu memang masa depan itu tidak pernah pasti? Hah? Apa baru-baru ini aja masa depan kok sekarang nggak pasti? Ya dulu pasti. Gitu. Sudah dari dulu yang namanya masa depan kan tidak pernah pasti. Terhadap sesuatu yang tidak pasti, kenapa kita bikin pusing? Bisa iya, bisa tidak. Yang pasti apa yang pasti? Apa yang betul-betul pasti? Masa sekarang. Ya, masa sekarang. Sekarang saudara duduk di situ, saya duduk di sini. Nah, itu yang pasti. Jadi kita nggak usah hidup di masa lalu, juga tidak usah hidup di masa yang akan datang. Belum tentu juga saudara bisa hidup lagi 2-3 hari ke depan. Sudah khawatir berlebihannya, tahu-tahu kena stroke. Stop. Rugi banget. Iya toh? Masa depan pasti atau tidak pasti? Tidak pasti. Kita hidup sampai bisa berapa lama? Siapa yang bisa kasih jaminan? Kalau saya sih masih muda lah, 90 tahun masih bisa. Ada yang berani kasih jaminan. Oh, saya masih muda, Bante. Mungkin saya masih hidup 80 lagi lah, masih lama. Ada yang bisa kasih jaminan? Kehidupan kita berapa lama juga tidak pasti kan? Artinya apa? Artinya kita punya waktu, ini tidak pasti. Siapa yang setuju kita punya waktu tidak pasti? Ya. Kita punya waktu tidak pasti. Jadi terhadap sesuatu yang tidak pasti, waktu kita itu sangat berharga. Moment by moment kita harus sadar apa isi dari pikiran kita. Oh, ini kekhawatirkan, sadari kekhawatiran. Ya. Ini kegelisahan, sadari ini kegelisahan. Bukan aku yang gelisah. Tidak ada yang menderita. Kalau kita sadar bahwa tidak ada aku, itu hanya bentuk pikiran. Oh, aku menjadi sakit. Memangnya kita bisa sakit? Tidak bisa aku menjadi sakit. Yang sakit itu jasmani. Iya toh? Yang sakit itu jasmani.
Oh, saya nggak mau sakit, saya udah olahraga, makan sehat, tidurnya cukup, tidak pikirannya tidak ruwet. Walaupun tidak mau sakit, terus sudah dijaga betul-betul dengan baik. Memangnya jasmaninya tidak akan mengalami sakit? Mengalami juga suatu saat sakit. Minimal dia menjadi tua, menjadi renta. Ya itu memang corak jasmani. Begitulah corak dari kehidupan, bahwa segala sesuatu berubah, apapun yang berubah itu di luar kendali kita, ya. Dan apapun yang berubah dan di luar kendali kita itu tidak pernah memuaskan, ini kita harus sadar. Jangan kita lagi ditipu. Selebihnya tinggal jalani saja. Kalau sampai betul-betul perang ini tidak berakhir, kemudian negara kita kena pengaruh, cari bensin susah, saudara tidak sendiri, yang lain juga sama. Itu. Tidak usah khawatir, yang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Kalau saudara berpikir dengan membaca kondisi sekarang, ke depan akan susah, apa yang bisa dilakukan sekarang? Bukan khawatir. Saudara bisa pilih-pilih, bisa menghemat. Ya. Kalau tadinya makan sehari 4 kali, jadi 3 kali lah. Kalau 3 kali, jadi 2 kali. Ya. Yang 2 kali jadi sekali misalnya. Badan kurus, ramping, ideal. Jadi tidak usah khawatir dengan pikiran kita. Jangan biarkan pikiran saudara itu menghantui siang dan malam. Biarkan dia muncul seperti apa adanya. Sadari, itu bukan pikiran saudara. Dan untuk selalu sadar, tidak ada cara lain selain dengan mengembangkan meditasi. Tidak bisa kita menjadi sadar dengan berdoa. Membaca parita terus jadi sadar, tidak bisa. Saudara arahkan perhatiannya ke dalam. Apa yang sedang saya pikirkan sekarang, saudara akan tahu. Apa yang sedang saya rasakan sekarang, saudara akan tahu. Apa yang sedang saya lakukan sekarang, saudara akan tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kesadaran kita pada present moment. Kalau tidak, kita terus dihantui. Semakin kita aku ingin bebas dari penderitaan, aku tidak mau gelisah, aku ingin tenang. Selama akunya itu masih ada di sana, tidak akan pernah kita bisa bebas dari derita. Ketika kita menyadari ternyata tidak ada aku, ini hanya bentukan-bentukan yang muncul dan lenyap sesuai dengan kondisi-kondisi. Kita menyadari ini, maka pelan-pelan kita bebas dari derita. Inilah jalan untuk bebas dari derita. Ya. Jangan berpikir aku yang menderita. Tidak ada yang menderita. Yang menderita itu karena pikiran yang bodoh, saudara menganggap bentuk pikiran itu sebagai diri, sebagai milik, sebagai aku. Inilah kebodohan batin yang menyebabkan seseorang terus berada dalam penderitaan. Ketidaktahuan bahwa ini duka, kita anggap kita yang menderita. Tidak ada yang menderita, itu hanya penderitaan. Inilah duka. Kalau duka ini muncul, pasti ada sebab dari duka. Apa sebab dari duka? Tanha. Kalau tanhanya tidak ada, tidak mungkin ada duka. Dan jalan untuk bisa bebas dari duka, Sang Buddha sudah jelaskan, jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu dikepalai oleh pandangan benar. Kalau cara pandangnya benar, cara berpikirnya benar. Cara pandang dan berpikir yang benar, ini disebut sebagai kebijaksanaan. Kalau punya cara pandang dan cara pikir yang benar, cara berucapnya benar, cara berbuatnya benar, semuanya benar. Kalau gerbong kereta kepalanya menuju ke Surabaya, gerbong yang di belakang pasti ikut ke Surabaya. Betul tidak? Iya. Jadi waspadai pikiran saudara sendiri, yang membuat saudara tidak bahagia bukan orang lain, tapi pikiran saudara sendiri. Kama yoni, kama bandu, kama patisara. Kita lahir dari perbuatan kita sendiri. Kita berhubungan dengan perbuatan kita sendiri, tergantung dari perbuatan kita sendiri. Inilah cara kita untuk bebas dari penderitaan dengan menggunakan dhamma yang Guru Agung kita telah ajarkan. Semoga saudara-saudara semua semakin maju di dalam dhamma, saudara-saudara bebas dari penderitaan. Saya ucapkan terima kasih, Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.